mengecam pendidikan desain komunikasi visual di Universitas Indraprasta PGRI, aktif dalam kegiatan pecinta alaman di organisasi mahasiswa pecinta alam Mapala Rafflesia, dan juga aktif dalam komunitas pemerhati reptil Aspera hingga sekarang. Kesibukannya selain penggiat alam dan relawan peduli reptil di komunitas, juga sebagai freelance ilustrator. Jadi Mas Aswad ini malah kasih ke saya nih nomor, kalau ada yang mau ada nomor SMS dan juga emailnya aswad19adrianto@gmail.com. Nah, Mas Aswad akan cerita bagaimana GOAK ini untuk membantu di kegiatan komunitas pecinta reptil. Mas Aswad, silahkan. Atau Mas Adrianto ya panggilannya. Iya, Aswad boleh. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semuanya. Mohon maaf dulu ya, saya background-nya nggak ke setting ini, saya nggak bisa. Terus saya tanpa slideshow juga, tanpa PPT. Jadi saya mau bercerita tentang pengalaman saya selama mengikuti GOAK. Selama mengikuti itu banyak banget ya pengalaman yang saya dapat. Saya mengikuti GOAK dari tahun 2017, dari event pertama. Waktu itu emang kebetulan di komunitas ada informasi ada kompetisi yang bisa diikuti oleh siapa aja gitu. Dan saya nggak ada latar belakang sebagai pemerhati di herpetofauna gitu, dari amfibi atau reptil. Cuma dulu punya hobi yang setidaknya sedikit ekstrim kalau di masyarakat umumnya gitu, suka sama ular gitu. Jadi mereka nganggapnya itu sesuatu yang aneh gitu. Terus waktu tergabung dengan komunitas, ya sedikit terwadahi gitu, sampai berikutnya itu ketemu event GOAK untuk pendataan amfibi reptil. Saya dulu nggak ngerti kalau misalnya apa sih yang dicari dari di alam itu, binatangnya cara mendapatkannya bagaimana gitu kan. Waktu itu ya di komunitas kan perjumpaan dengan binatangnya itu, dengan amfibi dan reptil itu hanya saat panggilan rescue atau laporan-laporan dari teman-teman gitu. Jadi kalau seandainya di alam secara langsung tidak pernah. Bahkan saya waktu berkegiatan di alam pun saya nggak pernah berjumpa dengan ular atau katak secara langsung gitu. Bertahun-tahun seperti itu. Jadi itu ya pengalaman pertama saya. Jadi kalau seandainya di GOAK apa yang dapat, ternyata banyak. Saya jadi mengenal binatangnya, habitatnya seperti apa gitu. Kayak gitu. Waktu pertama mendapatkan data itu, saya juga nggak memahami ini spesiesnya apa secara ilmiahnya gitu. Saya nggak mengerti taksonominya gitu. Tapi di waktu pelaporan di aplikasi di proyeknya ARK itu GOAK, akhirnya ada jawaban dari teman-teman, terus sedikit terbantukan gitu dari informasi yang mereka berikan. Itu nanti waktu saat di komunitas berguna juga, seandainya kalau kita ketemu binatangnya, kita memberitahukan, oh ini nama ilmiahnya seperti ini, dan habitatnya seperti ini, karena kita pernah mengikuti pengamatan di alam seperti apa, karena sebelumnya tidak dapat seperti itu.
kita dulu sempat di komunitas, di kalangan teman-teman komunitas tidak mengenal apa yang namanya herping ya, pengamatan amfibi reptil. Dulu di teman-teman tuh lebih dikenal dengan hunting. Hunting itu ya di komunitas sendiri kan banyak ada selain penghobi itu ada juga yang berdagang atau memanfaatkan binatangnya untuk dijual atau dimakan seperti itu. Tapi waktu belajar di teman-teman di GoArt, datanya itu ya bisa berguna buat kita. Kita dulu hunting itu untuk mendapatkan binatangnya dan dibawa pulang. Tapi setelah kita mengenal herping, ternyata cuma diambil datanya itu udah cukup gitu kan. Yang saya dapat dari itu jadi sedikit peduli dengan konservasi herpetofauna sendiri. Jadinya nggak jadi kita sedikit paham untuk peduli dengan apa yang kita temuin binatangnya setelah tahu habitatnya di alam seperti apa. Biasanya kan kita kalau ketemu di alam kadang-kadang kondisi di alamnya nggak bagus seperti apa kayak gitu. Jadi kita sedikit peduli dengan lingkungannya. Mungkin itu aja deh, Ibu. Maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak ini Mas Aswad. Ini jangan salah loh, Mas Aswad ini berapa tahun ini memegang rekor sebagai saingannya itu Mas Ganjar itu sebagai pemilik rekor terbanyak yang masuk di ARK begitu ya. Jadi berapa tahun Mas Aswad tuh menang? 2 tahun ya? 3 tahun? Kalau untuk juara pertamanya 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi juara tim sih Bu, sebenarnya juara tim. Ya, jadi untuk region dan baik di luar ARK dan pada saat GOAK-nya begitu ya. Jadi itu kalau tadi kita ngobrol kan latar belakangnya memang mahasiswa yang ikut kelompok himpunan profesi gini. Kalau Mas Aswad ikutnya kelompok komunitas yang pecinta reptil ya, yang biasanya kan suka kalau ada acara-acara, ada pameran reptil begitu ya, biasanya komunitas itu ya Mas Aswad ya. Dan biasanya juga anggotanya kebanyakan memelihara reptil begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ARK ini bukan hanya untuk ya mahasiswa yang biasa di biologi atau kehutanan, tapi juga untuk masyarakat lain itu juga bisa membantu. Terima kasih banyak ini Mas Atwa sudah cerita mengenai pengalamannya dan saya menantang orang-orang lain nih untuk menjatuhkan dalam tanda kutip menjatuhkan Mas Aswad dalam hal rekor karena data, foto dan segala macam itu Mas Aswad sangat bagus sekali selama ini. Jadi terima kasih ini sukarelawan yang sudah aktif sekali di ARK. Oke, selanjutnya kita akan ini juga salah satu pentolannya ini Mas Ganjar Cahyadi ini. Selanjutnya Mas Ganjar, kita akan perkenalkan dulu Mas Ganjar ini sudah punya minat pada amfibi dan reptil sejak kecil, namun baru terwadahi dan intensif saat berkuliah di biologi ITB. Jadi sejak itu terus mendalami amfibi dan reptil termasuk saat menjadi asisten praktikum dan kerja praktik di PT Freeport Indonesia dan penelitian sarjana di bawah bimbingannya Profesor Joko Iskandar. Wah ini muridnya suhu banget ini. Sebelum menjadi kurator, jadi
Mas Ganjar ini adalah kurator Museum Zoologi ITB. Jadi sebelum jadi kurator, Mas Ganjar telah berkecimpung dalam rapid survei seluruh Pulau Sumatera dan survei intensif di hutan gambut Semenanjung Kampar. Ganjar juga merupakan salah satu peserta aktif GOAK selama 4 tahun terakhir bersama tim Kecebong yang berisi mahasiswa dan alumni ITB berbagai angkatan. Nah, Mas Ganjar ini akan mungkin sharing begitu mengenai bagaimana GOAK itu bisa dimanfaatkan untuk menambah data herpetofauna, terutama berhubungan dengan pekerjaannya sekarang sebagai kurator di ITB, Museum Zoologi ITB. Silakan Mas Ganjar. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya boleh izin share screen ya Bu? Silakan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan teman-teman di acara sharing GOARK ini. Jadi saya kebetulan diminta oleh panitia untuk sedikit sharing terkait dengan sebenarnya peran GOARK dalam penambahan data amfibi dan reptil di Indonesia. Karena GOARK ini dilakukan hanya proyeknya itu hanya di Indonesia, jadi ini akan sangat penting untuk penambahan data amfibi dan reptil kita yang memang sangat minim sekali. Jadi tadi sudah dikenalkan, saya dari Museum Zoologi ITB yang kebetulan punya semacam kegiatan juga yang bersinergi dengan GOARK ini gitu. Jadi saling mendukung gitu ya. Baik, ini sedikit outline saja yang akan saya jelaskan, terutama terkait dengan data GOARK itu sendiri ya. Bagaimana kita mendapatkan, terus bagaimana cara kita memperlakukan data itu. Jadi intinya ini dari sebuah semangat gitu. Jadi saya punya waktu tahun 2017 itu ada GOARK pertama kali, sangat senang sekali dan saya dan teman-teman itu berinisiatif untuk ikutan juga gitu ya kegiatan ini karena nyambung juga gitu ya dengan mata kuliah yang ada di sini gitu ya di kampus, lalu dengan minat juga gitu. Jadi sangat terwadahi sekali dengan adanya GOARK ini gitu. Jadi kami membentuk tim namanya Kecebong dengan harapan tim ini terus berkembang gitu ya seperti Kecebong gitu. Nah, salah satu kegiatannya di GOARK 2017 ini di kiri bawah ada salah satu teman kami yang sekarang sudah almarhum. Beliau sangat semangat sekali untuk mengikuti kegiatan ini per tahunnya gitu ya. Sampai-sampai masuk misalnya ke got, pokoknya daerah-daerah atau habitat-habitat yang kira-kira ada amfibi dan reptil di sana yang bisa diamati gitu. Nah, tadi mungkin sekilas sudah disampaikan juga oleh beberapa pembicara terkait dengan aplikasi di iNaturalis gitu ya. Jadi di sebelah kanan ini ada tampilan aplikasi atau website dari project GOARK itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya mengikuti project ini, kita akan bisa menambah observasi kita di kolom add observation itu gitu ya. Nah, saat ini sudah ada sekitar 11.000 lebih, hampir 12.000 data yang sudah masuk, observasi yang sudah masuk, dan mengcover hampir 600 spesies ya di Indonesia ini. Gitu. Nah mungkin dari topik ini saya akan lebih banyak bercerita terkait dengan gambar ini gitu yang nanti akan saya tampilkan di slide-slide selanjutnya. Nah, jadi GOARK ini sebenarnya kegiatan utamanya itu ada yang ada di foto ini ya, di foto kanan atas ini. Jadi pengamatan di sekitar kita gitu ya, mau di sekitar rumah, lalu mau di sekitar kampus, pokoknya yang kira-kira ada amfibi dan reptilnya gitu ya, fokusnya itu amfibi dan reptil. Kita bisa pengamatan siang hari atau malam hari tergantung dengan apa kira-kira amfibi dan reptil itu aktifnya itu di waktu di mana gitu ya, pas kapan aktifnya itu. Nah, lalu intinya itu kita hanya mencari foto atau mendapatkan foto daripada amfibi dan reptil itu. Lalu kalau ada suaranya bisa juga direkam gitu ya,
suaranya direkam, misalnya katak sedang bersuara itu direkam, lalu nanti di-upload di aplikasi yang tadi saya sudah tampilkan itu. Itu sebenarnya inti kegiatan dari GoArt. Jadi siapapun bisa melakukannya, mau itu orang biasa atau orang biologi, mahasiswa biologi, di luar biologi, siapapun bisa melakukannya gitu. Karena inti kegiatan dari GoArt itu adalah ini. Gitu. Nah, ketika itu kita pasti memperoleh data gitu ya. Nah, untuk tim kecil yang saya bergabung di dalamnya itu, kita biasanya dari pengamatan itu kita dapat hasilnya itu adalah jumlah spesies ya. Jadi spesies apa saja yang kita dapatkan gitu ya. Nah, sampai saat ini dari yang kami ikuti 4 tahun terakhir, kami sudah mendapatkan atau berhasil mengobservasi sekitar 29 spesies amfibi dan 44 spesies reptil gitu. Nah, terkait dengan penambahan data di GoArc sendiri untuk Indonesia itu seperti apa? Seperti kita lihat di grafik ini, jadi dari data tim Kecebong sendiri itu bisa kelihatan gitu ya penambahan datanya setiap tahun itu seperti apa, jumlah spesies yang didapatkan gitu ya. Jadi misalnya amfibi ya meskipun sudah mulai melandai gitu ya grafiknya, artinya penemuan amfibi di sekitar lokasi yang biasa diamati oleh tim Kecebong itu sudah mungkin itu saja gitu ya spesiesnya. Jadi sudah mulai melandai, kita dapat 29 spesies, lalu untuk reptilnya kira-kira masih naik gitu ya kalau misalnya kita melakukan pengamatan lagi di 2021 ini gitu ya. Nah, untuk gabungannya masih naik juga datanya gitu. Jadi masih ada kesempatan atau potensi masih kita bisa menemukan lebih banyak spesies lagi untuk diobservasi dan diupload di GoARK ini. Gitu. Nah, terkait datanya, setelah itu kita bisa terkait datanya itu bisa diapakan gitu ya. Nah, salah satunya ada kalau misalnya 2017 lalu kan ada kewajiban untuk membuat laporan ya, laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan itu waktu itu dipublikasi di ini majalah populer gitu ya yang diterbitkan oleh Penggalang Herpetologi Indonesia, namanya itu Warta Herpetofauna gitu. Jadi ini siapapun boleh nulis di sini gitu ya. Jadi ada siapapun orang yang misalnya mau nulis kegiatan atau hobinya nulis terkait dengan apa saja yang dilakukan itu bisa juga nulis di sini terkait dengan GoARK gitu ya. Jadi setiap tahun biasanya suka ada tentang GoARK ini. Nah ini bisa di email ke Mas Donan ya di email tersebut gitu. Jadi untuk bisa dipublikasi di sini gitu di Warta Herpetofauna. Bahasanya pun populer jadi tidak terlalu ilmiah. Jadi kita santai dan kita bebas gitu ya untuk mengekspresikan diri terkait dengan herpetofauna di sini. Nah, kita juga bisa publikasi datanya di jurnal ilmiah. Ini untuk data-data yang misalnya terkait dengan keanekaragaman spesies, sebaran, ekologi, dan status konservasinya gitu ya. Jurnalnya pun bisa bermacam-macam, bisa skala nasional atau internasional gitu. Seperti yang hasil dari GoARK 2020 kemarin, ketika kami menemukan spesies ini, kodok merah ciremai, di lokasinya di Gunung Sawal. Nah itu catatan baru ya terhadap si spesies ini gitu ya. Jadi kami publikasikan di jurnal internasional. Lalu dengan beberapa poin-poin yang kira-kira penting untuk konservasi jenis ini gitu ya. Jadi kita bisa juga mengembangkan datanya ke arah seperti ini. Nah, kontribusinya untuk data tersebut setelah dipublikasi untuk apa gitu ya. Jadi misalnya kita bisa berkontribusi untuk konservasi spesies tersebut gitu. Misalnya tadi publikasi terkait dengan kodok merah ciremai, lalu ketika kita ada data ada kesempatan untuk sharing juga terkait dengan penyusunan strategi rencana aksi konservasi dari kodok merah gitu ya dalam genus Leptophryn gitu ya. Di mana keterangan-keterangan terkait dengan kodok merah ciremai itu seperti dilihat di highlight yang kuning itu sangat minim sekali gitu ya terkait dengan habitatnya, lalu terkait dengan ekologi makannya, lalu terkait dengan perkembangbiakannya. Nah, data-data yang kita dapat dari GoARK ini membantu gitu ya untuk konservasi jenis ini. Gitu.
Nah, selain itu juga kita juga bisa penelitian lanjutan terkait dengan amfibi dan reptil gitu ya. Jadi dari data-data yang kita dapatkan itu kita bisa membuat semacam analisis gitu ya, dan bisa multi ini juga multi disiplin gitu ya. Jadi misalnya waktu itu salah satu anggota tim saya dia punya software namanya kernel density estimation. Jadi dilihat bagaimana pengaruh penggunaan ruang oleh amfibi dan reptil dari tahun 2016 dan 2017 itu perubahannya seperti apa. Meskipun ini dilakukan di kampus gitu ya, tapi insight-nya sangat menarik bahwa misalnya amfibi itu ternyata penggunaan ruangnya itu menurun gitu ya, karena ada pembangunan gitu. Nah, sementara reptil itu naik penggunaan ruangnya karena misalnya ruang-ruang terbuka itu menjadi lebih banyak gitu ya, sehingga misalnya reptil kan yang suka berjemur itu makin banyak gitu ya punya ruangnya gitu. Nah, misalnya di kanan ini ada juga penelitian terkait dengan habitat gitu ya, habitat kodok endemik, kodok serasa endemik di Jawa. Bagaimana data GoARK ini salah satunya itu bisa penelitian-penelitian terkait dengan suitability habitat atau kesesuaian habitat dari kodok endemik gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini juga. Nah, ini sekedar bonus dari kegiatan GoARK gitu ya. Meskipun bonus ini mungkin bukan tujuan utama ya. Jadi tujuan utama kita mengikuti GoARK itu ya kita menyalurkan minat, kita berusaha untuk berkontribusi untuk data amfibi dan reptil Indonesia gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga mendapatkan bonus yang sebenarnya tidak disangka-sangka gitu ya. Misalnya kesempatan untuk kolaborasi, penelitian, lalu kompetisi juga. Saya juga pas GoARK 2017 saya mendapatkan foto Pilautus atau katak pohon ini yang kecil ini, ukurannya sekitar 2 cm. Nah, lalu kebetulan ada kompetisi fotografi dari BBKSDA Jawa Barat terkait dengan fotografi hewan gitu. Lalu saya submit dan ternyata saya mendapatkan juara 3 gitu ya untuk lomba foto ini, dan ini pun diambilnya pakai HP gitu ya, pakai smartphone. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya bagi teman-teman meskipun pakai smartphone, apabila ada kesempatan ya ikuti saja gitu ya. Hitung-hitung menambah pengalaman dan segala macam, dan ternyata bisa juga gitu ya menjadi juara. Nah, selain itu tadi juga sudah disampaikan bisa memperluas jaringan dengan mahasiswa lain, misalnya dengan orang-orang yang suka pengamatan amfibi dan reptil. Kita juga bisa refreshing karena mungkin habitat-habitat amfibi dan reptil itu merupakan tempat yang menyegarkan gitu ya. Misalnya di air terjun, di sungai gitu ya, dan zaman sekarang kan tempat-tempat itu merupakan tempat yang tren gitu ya untuk jadikan tempat hiburan gitu ya. Nah, kita itu sebenarnya sudah melakukan itu dari dulu gitu ya, untuk refreshing itu gitu. Nah, sama apresiasi biasanya panitia suka ada ya tadi hadiah tadi, meskipun kita juga tidak ekspektasi gitu ya, tapi untuk mengapresiasi peserta biasanya panitia ada hal-hal yang bisa diberikan gitu ya terkait dengan apresiasi ini, ada hadiah, ada sertifikat dan sebagainya. Nah, jadi setelah tadi ada beberapa penjelasan tentang data gitu ya. Nah, kita bisa dilihat hasilnya itu di sini gitu ya. Jadi GoARK ini sebenarnya setiap detik gitu ya kita bisa mengupload data kita itu setiap detik gitu. Jadi sekarang pun bisa kita gabung dan bisa upload data kita gitu yang kita punya. Tapi untuk GoARK sendiri itu kan ada periodenya gitu ya. Jadi event bersama gitu. Jadi nilai kompetisi dan istilahnya tuh kemeriahannya itu lebih semarak lagi gitu ya. Tapi sebenarnya setiap hari juga kita bisa melakukan upload ke ARK ini gitu ya. Nah, kita bisa dilihat di peta ini. Jadi datanya itu sebenarnya Jawa ini yang paling banyak ya. Kita bisa lihat sekilas gitu ya, dibandingkan dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia gitu. Nah, tapi kita lihat lebih detail lagi, ternyata di Pulau Jawa pun masih ada gap-gap kecil gitu ya, yang belum ada datanya sama sekali gitu ya. Nah, seperti tadi misalnya yang dikemukakan oleh Mbak Nindya gitu ya, terkait dengan kodok buduk ini, itu kan spesies yang paling banyak dilaporkan gitu ya. Tapi ternyata setelah dianalisis gitu ya, ada banyak sekali bolong-bolong gitu ya, bahkan di Pulau Jawa. Nah,
apa ya, yang jadi pertanyaan kenapa seperti itu gitu ya, ada bolong-bolong. Padahal kan spesies ini kita keluar rumah juga udah ada gitu ya, udah nongol gitu. Jadi bisa ditemukan dimanapun gitu ya, baik di lingkungan sekitar rumah, di sekitar kolam kita, itu bisa dengan mudah ditemukan. Tapi kenapa datanya bolong-bolong seperti ini? Nah, ini menjadi salah satu urgensi dari GoARK untuk apa ya, meminta kontribusi atau apa ya, partisipasi dari teman-teman untuk bisa melaporkan amfibi dan reptil yang ada di sekitar rumahnya gitu. Karena kita lihat sendiri di Pulau Jawa yang terlihat padat pun ternyata masih bolong-bolong gitu ya datanya. Nah, sementara itu kenapa ini penting, GoARK itu penting karena kita bisa lihat di sini gitu ya, di Pulau Jawa sendiri gitu ya, seperti apa ya, habitat-habitat yang saya sendiri datangi gitu ya, terutama di Jawa Barat gitu, tempat apa saya melakukan. Jadi alih fungsi lahan lalu polusi itu sampai sekarang pun masih berlangsung gitu ya. Jadi tidak ada habis-habisnya gitu ya. Nah, sedangkan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan misalnya habitat dan populasi dari amfibi dan reptil itu hilang, lalu habitatnya pun bisa rusak gitu ya. Belum termasuk dengan ancaman-ancaman lainnya yang terjadi gitu. Seperti di contoh foto ini, misalnya di Kabupaten Sumedang gitu ya, ada salah satu kawasan yang waktu 2016 lalu kita bisa lihat sungainya masih jernih, lalu airnya deras gitu ya, tipikal pegunungan. Lalu apa, vegetasi di kanan kirinya itu masih kelihatan bagus gitu ya, sehingga kalau kita jalan ke sana amfibi dan reptilnya mungkin bisa kita temukan dengan mudah gitu. Nah, tapi kita lihat selang beberapa bulan gitu ya, sangat cepat sekali sudah berubah menjadi tempat wisata yang seperti ini gitu ya. Jadi air sungai itu dibendung ke dalam suatu kolam-kolam, dan sungainya sendiri kita bisa dilihat di gambar yang kiri yang sebelah kiri dari kolam itu sudah kering gitu. Itu kita bisa bayangkan bagaimana si amfibi itu apa ya, masih ada di situ atau enggak gitu ya. Dan saya cek di sana sangat minim sekali gitu ya amfibi, dan itu pun yang jenis yang apa ya, yang sering ditemukan atau jenis yang umum gitu ya. Kalau yang jenis-jenis yang susah, misalnya katak pohon, itu sudah susah ditemukan di sini gitu. Nah, dari segi landscape pun kita bisa lihat gitu ya, yang asalnya misalnya kebun gitu ya, terus sekarang sudah 2017 itu sudah di selang beberapa bulan sudah jadi tempat parkir untuk mengakomodasi tempat wisata itu. Lalu di GoARK 2020 yang terakhir gitu ya kemarin, kita kami masih bisa menemukan katak kaloula, salah satu katak yang kebanyakan atau sebagian besar hidupnya itu di tanah gitu ya, di balik tanah. Nah, dan ketika keluar itu kalau misalnya hujan besar lalu ada genangan baru keluar gitu ya. Nah, itu sangat meskipun ya mungkin umum gitu ya di sekitar rumah, tapi pengamatan itu harus tricky gitu ya, bagaimana dia waktu-waktu tertentu untuk keluar gitu. Nah, selang beberapa bulan lagi di 27 Februari, mungkin sekitar 4 bulanan ya, 3 bulanan gitu ya, sudah rata dengan tanah gitu ya, si tempat saya atau tempat kami menemukan si katak ini gitu ya. Sudah diuruk dengan tanah, dan ya saya bisa bayangkan mungkin satu populasi hilang di situ gitu ya, bisa dibilang gitu ya, karena satu kawasan itu diuruk dengan tanah gitu ya. Meskipun ini langitnya indah gitu ya, tapi di bawahnya itu menurut saya tidak indah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya banyak terima kasih terhadap teman-teman saya, terutama di tim Kecebong yang sudah banyak sharing dan membantu atau kita bekerja bersama-sama untuk GoARK ini. Dan semoga dompetku itu tetap sehat gitu ya, sehingga GoARK selanjutnya kita bisa melaksanakan lagi gitu ya. Kegiatan itu voluntari atau sukarelawan, jadi tidak dibayar, tidak mendapatkan hadiah, tapi kita tadi dengan modal semangat gitu kita bisa melakukan ini gitu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pesan dari Londok Surah ini, sudah siap untuk GoARK selanjutnya di 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Ganjar mestinya nunjukin ini kaosnya ini khas sekali loh.
ada tulisannya nih, karena pemenang tahun lalu ini sudah Baik, herpingkah baik. hari ini, betul. Jadi tadi saya bilang, wah saya aja nggak kebagian itu. Jadi kalau mau tahu kalau apa kaos-kaos yang goak itu untuk hadiah itu tidak diperjualbelikan. Jadi kalau ada yang punya itu kalau nggak panitia, kemudian pemenangnya begitu ya. Nah kebetulan tahun tahun lalu ya dananya terbatas begitu, panitianya nggak kebagian, yang kebagian pemenangnya. Jadi panitianya manyun begitu ya. Tapi Tapi bagus sekali ini. catatannya itu bonus ya Bu. Maksudnya saya tidak expect gitu, tapi Iya. tiba-tiba dikasih gitu dan itu kan Alhamdulillah. ya Ya itu kita akan bonus. usahakan selalu pasti Gitu. ada untuk teman-teman yang sudah semangat gitu, sukarelawan dan Iya. Loh, apa ini juga namanya mendengar kita tadi, Bu Fer ya. Bu ini siapa Mas tadi? Ganjar. Waduh, ini ada yang Mas bagus ya ini tiba-tiba nyala. Ya jadi ini tadi bagus sekali Mas Ganjar karena juga menunjukkan beberapa perubahan yang mengenaskan sekali ya. Dan hal-hal seperti ini kalau kita tidak mendokumentasikan keburu hilang begitu. Oke, sekarang kita lanjut sebelum kita nanti ke tanya jawab. Yang terakhir ini dari jauh Mas Zain ya dari Kalimantan, alumni Magister Pendidikan Biologi Universitas Lambung Mangkurat. Ini telah bersinggungan dengan satwa liar dan dunia konservasi sejak tahun pertama mulai kuliah S1, kemudian aktif dan tergabung dalam berbagai kegiatan aksi konservasi yang terkait dengan perlindungan flora dan fauna langka di Pusat Studi dan Konservasi Kati yang bekerja sama dengan ULM, tempat dia menimba ilmu. Sejak tahun 2014 bekerja sebagai tenaga peneliti di NGO yang bergerak dalam perlindungan bekantan satwa maskot Kalimantan Selatan. Jauh sebelum itu juga aktif di tenaga lapangan, asisten dosen maupun laboratorium yang terkait dengan penelitian biodiversitas. Mas Zain ini aktif sebagai volunteer di GOAK dari tahun 2017 sampai saat ini dan kita tidak punya banyak data untuk ARK di Kalimantan dan Mas Zain ini salah satu yang banyak memasukkan data di Kalimantan. Oleh karena itu kami meminta Mas Zain untuk menceritakan ke